warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Sukmamildi dari kelas 12 akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis manusia purba. Sebelum masuk ke jenis-jenis manusia purba, apa sih manusia purba itu? Manusia purba atau prehistoric people merupakan manusia yang hidup pada jutaan tahun yang lalu. Secara umum, manusia purba merupakan manusia yang muncul jauh sebelum ditemukannya tulisan. Jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia juga memiliki banyak suku dan ras. Manusia purba sudah hidup di bumi antara 3,4 hingga 3,7 juta tahun yang lalu. Nah, selanjutnya terdapat 8 jenis manusia purba yang telah ditemukan di Indonesia, antara lain Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus solensis, Homo majakensis, Homo floresiensis, Homo solensis, dan yang terakhir Homo sapiens. Lanjut, kita akan bahas satu persatu. Mungkin terpasang lagi di telinga kita, manusia purba paling tua yang tinggal di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus juga merupakan fosil manusia paling primitif yang ditemukan di Indonesia. Fragmen-fragmen rahang atas serta gigi lepas ditemukan oleh G.H.R. von Koningswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Fragmen rahang bawah lain ditemukan oleh Marx pada tahun 1952 di tempat yang sama. Mereka juga memiliki ciri fisik yang berbeda dengan manusia purba lainnya, antara lain tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, perawakan tegap, hanya memakan jenis tumbuh-tumbuhan, tonjolan kening mencolok, adanya tonjolan tajam di belakang kepalanya, dan yang terakhir tidak memiliki dagu. Fosil manusia selanjutnya yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Berney, Mojokerto, Jawa Timur oleh P. Delitzsch dan G.H.R. von Koningswald pada tahun 1936. Diketahui Pithecanthropus hidup di masa Pleistosen, awal, tengah, dan akhir. Fosil mereka banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya, ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis, yaitu berbadan tegap, tinggi badan 165-180 cm, alat pengunyah yang kuat, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis, isi tengkorak diperkirakan antara 750-1300 cc, belum memiliki tulang dagu, dan yang terakhir, terdapat tulang yang menonjol di belakang kepalanya. Jenis yang ketiga yaitu Pithecanthropus erectus. Jenis Pithecanthropus erectus ditemukan di Lembah Bengawan Solo, Desa Terinil, Jawa Tengah oleh Inge Du Bois pada tahun 1891. Nama Pithecanthropus erectus memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak lurus dan dipandang sebagai spesies awal manusia yang hidup sekarang. Adapun ciri-ciri Pithecanthropus erectus yaitu bentuk tubuh lebih kecil dari Pithecanthropus mojokertensis, tinggi badan sekitar 160-180 cm, volume otak berkisar 750-900 cc, rahangnya menonjol ke depan, terdapat tonjolan kening di dahi, tidak memiliki dagu, dan yang terakhir, hidung lebar dan leher tegap. Jenis yang keempat yaitu Pithecanthropus solensis. Pithecanthropus solensis memiliki arti manusia kera yang berasal dari Solo. Manusia purba jenis ini ditemukan oleh G.H.R. von Koningswald, Gerhard, dan Oppenurth di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Memiliki ciri fisik antara lain tulang tengkorak lonjong, tebal dan padat, rongga mata sangat panjang. Jenis yang kelima yaitu Homo majakensis. Homo majakensis ditemukan di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur oleh Van Rietschoten pada tahun 1889. Penemu manusia purba ini menjadi yang pertama di Asia. Selanjutnya, ciri-ciri Homo majakensis memiliki volume otak sekitar 1630 cc, memiliki tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kening, mukanya datar dan lebar, rahang tergolong padat dan memiliki gigi yang besar,
tinggi tubuhnya sekitar 173 cm. Jenis yang keenam yaitu Homo floresiensis. Fosil ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Homo floresiensis terpendam di gua kapur bernama Liang Bua. Diperkirakan berusia 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Penemuan Homo floresiensis sempat menjadi perbincangan karena para ahli menilainya sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri Homo floresiensis. Yang pertama, tinggi badan bisa mencapai 1 meter. Yang kedua, bentuk dahi sempit dan tidak menonjol. Yang ketiga, tengkorak kepala kecil. Yang keempat, tulang rahang yang menonjol. Jenis yang ketujuh yaitu Homo soleensis. Homo soleensis ditemukan oleh Terhar, Oppenhut, dan G.H.R. von Koningswald pada tahun 1931 hingga 1933 di Sangiran, Jawa Tengah. Manusia ini diketahui hidup sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri Homo soleensis yaitu volume otak 1000 cc hingga 1300 cc, tinggi badan bisa mencapai 210 cm, struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Yang terakhir, Homo sapiens. Jenis ini memiliki nama Homo sapiens yang berarti manusia cerdas. Homo sapiens diperkirakan lebih evolutif daripada jenis manusia purba lain. Manusia purba ini diduga hidup antara 25.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Ciri Homo sapiens yaitu memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, yakni sekitar 1350 sampai 1450 cc. Tinggi badan antara 130 hingga 210 cm, berat badan antara 30 hingga 150 kg. Sekian penjelasan materi tentang jenis-jenis manusia purba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.